تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ya, saya tutup pembahasan dengan menyebutkan dua permasalahan di sini. Saya ingin membawakan dua permasalahan, kita terapkan 5 kaidah di dua permasalahan. Permasalahan yang pertama terkait dengan masalah cadar. Ya, permasalahan yang pertama terkait dengan masalah apa? Masalah cadar. Sekarang cadar ini dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari, kira-kira disyariatkan atau tidak? Hah? Disyariatkan atau tidak? Ya. Seluruh dari kaidah ini itu mendukung syariat cadar, tidak ada yang tidak mendukungnya. Tidak ada yang tidak apa? Mendukungnya. Ya. Pertama dari sisi dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, dalil-dalil tentang kewajiban menutup wajah itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada beberapa ayat di surah An-Nur, ada beberapa ayat di surah apa? Di surah Al-Ahzab. Iya. Baik. Dari hadits, saya kasih hadits yang sering kita pakai saja. Contoh misalnya. Baik, perempuan kalau mau dilamar boleh melihat wajahnya atau tidak? Hah? Boleh, itu namanya apa kalau di fikih ini kan? Nadhar, kan begitu? Boleh menadhar ke perempuan yang akan dipinang. Artinya kalau tidak ada urusan melamar, boleh melihat wajahnya atau tidak? Kalau begitu wajib menutup wajah atau tidak perempuan? Kan wajib kan untuk menutup. Kalau kita ingin berbicara hadits tentang kewajiban menutup wajah, itu lebih dari belasan hadits yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim. Iya. Baik. Sekarang kita lihat dari penggunaan kaidah-kaidah. Al-umur bimaqasidiha. Maksud syariat terhadap perempuan adalah menjaga kehormatannya. Kalau perempuan ini terjaga, perempuan itu yang paling indahnya di mana ya? Hah? Jadi perempuan kalau mau dinilai dia cantik atau tidak, dari mana yang dilihat? Tangan atau wajah? Ya, nggak ada yang mengatakan lihat tangannya, lihat kaki. Yang dilihat adalah apa? Wajahnya. Kan begitu? Ini al-umur bimaqasidiha. Kaidah yang kedua tadi apa? Ayo, kaidah yang kedua. Al-yakinu la yazul bisyak. Ya. Hal yang dengannya perempuan itu terjaga dari kehormatannya. Terjaga dari kehormatannya. Yang meyakinkannya itu pada hal apa? Dia memakai hijab atau dia melepaskan hijabnya? Hah? Dia berhijab, karena itu di dalam Al-Quran diisyaratkan hikmah tersebut. Iya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adana apa? Ayyurafna fala yu'dzain. Jilbab itu agar supaya mereka itu lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Nah, itu yang meyakinkan untuk mereka dengan menutup apa namanya? Wajahnya. Penjagaan untuk kehormatannya meyakinkan di situ. Jadi kalau yang mengatakan tidak apa-apa dibuka, ini dia masuk ke dalam hal yang tidak meyakinkan. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan ini masalah cadar, jangan ada yang bilang ini masalah apa namanya? Ada para ulama yang mewajibkan, ada para ulama yang tidak mewajibkan. Iya. Ini bukan masalah-masalah yang dibahasakan seperti itu. Saya ingat ya, guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau berkata tentang pendapat Syekh Al-Albani mengatakan cadar tidak wajib. Kata beliau, andai kata pendapat Syekh Al-Albani ini dari kebenaran, maka itu dari kebenaran yang harusnya dia sembunyikan, tak boleh dia tampakkan. Kenapa? Sebab bahaya di atas hal tersebut banyak, membuat orang bergampangan. Ya. Membuat orang bergampangan. Baik, kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga tadi? Hah? Al-masyaqqah tajribu at-taysir. Hal yang memberatkan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Perempuan itu mudahnya untuk mereka. Hal yang dengannya terjaga, terpelihara, tidak terganggu. Dengan apa? Dengan dia menutup auratnya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian kita di pembahasan ad-darar yuzal, bahaya dihilangkan. Itu sudah jelas ya hikmahnya.
dihilangkan bahaya dari mereka. Dihilangkan bahaya. Ya, baik, tadi juga tentang al-umur bimaqasidiha ada yang saya luput. Para ulama sebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan katakan kepada perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang membantu menjaga seseorang itu menundukkan pandangan adalah apa? Perempuan menutup mukanya atau membuka mukanya? Menutup mukanya. Itulah tadi kaidahnya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu punya hukum seperti maksud dasarnya. Karena maksud dasarnya adalah menjaga, maka wasilah yang dipakai ke sana termasuk menutup wajah itu juga dipakai. Baik. Untuk kaidah al-'ada muhakkamah, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau menyatakan bahwa kebiasaan perempuan menutup wajah ini adalah kebiasaan perempuan dari masa lalu dan masa sekarang. Itu di masa Ibnu Hajar. Demikian pula disebutkan oleh Al-Ghazali dan selain daripada itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang ya kebiasaan perempuan tidak menutup wajah, ini kebiasaan kapan? Kapan munculnya? Jelas ya? Ya. Sebab tidak dikenal di negeri-negeri kaum muslimin kebiasaan membuka wajah kecuali setelah penjajahan masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Iya. Dan itu terbukti ya. Terbukti dengan penukilan para ulama seperti Ibnu Hajar tadi, dan di masa dekat ini semenjak adanya pengamadian dengan foto itu telah tergambar terfoto perempuan-perempuan dengan tutup wajahnya. Bukan di umat Islam saja, bahkan orang Yahudi dan Nasara juga. Bahkan orang Yahudi dan Nasara juga di dalam hal tersebut. Baik, ini masalah yang pertama. Saya ingin terapkan terkait dengan masalah kaidah tadi.